Atau kita hanya malu-malu, takut nanti orang bilang kita kayak orang gila. Yang juga disunahkan bagi kita adalah takbir. Takbir ini jamaah yang dirahmati Allah ada dua model. Ada yang disebut dengan takbir muqayyad, dan ini yang paling banyak kita kerjakan di Indonesia. Dimulai dari subuhnya tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir di hari terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Biasanya dikerjakan orang atau dibaca setelah selesai sholat fardu. Kita kerjakan sebagaimana yang kita tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada takbir yang kedua, dan ini yang sudah pudar di kalangan kaum muslimin. Disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, sebelum terbenam matahari. Totalnya ada 13 hari. Dan ini bukan hanya pada sholat fardu saja, tetapi setiap saat. Dikerjakan seseorang di pasar, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil masak, sambil hal-hal yang lain kita bisa bertakbir. Atau kadang-kadang juga dibaca orang saat memasuki masjid. Hanya saja karena ini sudah asing di telinganya kaum muslimin, maka mereka kalau mendengar ada orang takbiran tanggal 1 Zulhijjah, mereka ketawa. Sebagaimana kami pernah dulu tinggal di Arab Saudi, ketika sebagian orang Saudi, orang-orang Arab yang sudah mengetahui sunnah ini, mereka masuk ke dalam masjid takbiran, saya mendengar beberapa orang Indonesia berkomentar, cuman di sini yang kayak gitu amalannya. Yang benar, memang itu sunnahnya Nabi SAW. Cuma asing di telinga kita. Di zaman dahulu, pasar-pasar di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu isinya takbiran. Adapun di Indonesia kalau ada yang seperti itu dikira orang gila, karena mereka hanya merasa takbiran itu nanti kalau hari raya. Di pasar masuk sebagian sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngangkat suara, maka yang lain ikutan juga. Jadi isinya pasar adalah takbiran orang secara bergemuruh tanpa perlu dikomando. Begitu juga sebagian sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, takbir di dalam tendanya di Mina saat musim haji. Umar takbir, maka yang lain mendengar, maka mereka pun bertakbir, sehingga Mina gemuruh dengan takbir. Nah, sekarang ini tantangan di masa kita, terutama di Indonesia. Amalan-amalan yang sudah asing di telinga kaum muslimin, antara dua. Kita mau menjadi orang yang mempelopori untuk menghidupkannya lagi, atau kita hanya malu-malu dikarenakan takut nanti orang bilang kita kayak orang gila. Terserah yang mana.